mana? Tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI Harga mati. Nusantara. Jaya. Gero Mikir. Tabrak. Gero Mikir. Tabrak. Kami Putra Nusantara. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Syihab. Kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek Imirkan Yaman. Kami siap. Di mana? Tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI Harga mati. Nusantara. Jaya. Gero Mikir. Tabrak. Gero Mikir. Tabrak. Gero Mikir. Tabrak. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat Rizik semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi. Jangan bawa pribumi. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi, aparat harus tegas, tidak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Gak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap perang melawan Pahlawi. Siap. Gero Mikir. Tabrak. Gero Mikir. Tabrak. Gero Mikir. Tabrak. Merdeka. Merdeka. Hei, Rizik, arep wani, aku ke wong Banyumas. Ora sanggalo pribumi. Aku siap mati mencras gunungmu.
NKRI, harga mati. Pancasila, Pancasila, Nusantara, Merdeka! Gelora Minggar, Gelora Minggar, Gelora Minggar. Pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2025, Habib Rizik Syihab mengatakan, "Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet." Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Melihat konteksnya dan dari cover videonya sangatlah jelas bahwa yang dimaksud Habib Rizik Syihab sebagai monyet, ormas monyet, dan laskar monyet adalah PWILS, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Raja Wali Nusantara, dan beragam ormas dan laskar pribumi lainnya. Dengan demikian, Habib Rizik Syihab sama saja mengatakan bahwa pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet merupakan kelanjutan dari rentetan pelecehan rasisme sebelumnya yang berlangsung sejak lama yang dilakukan klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara. Seperti, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi, karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, leluhur Nusantara masih menyembah pohon dan batu. Dan lain sebagainya bisa dengan mudah ditemukan di YouTube. Rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, Bapak A.M. Hendro Priyono, dalam tulisannya berjudul Indonesia untuk Indonesia, terbit tanggal 10 Januari 2024 yang lalu. Beliau menyatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Tentang rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi, pada paragraf yang lain beliau juga menyatakan keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dari ungkapan Bapak A.M. Hendro Priyono itu, orang-orang tahu bahwa yang melakukan tindakan rasisme terlebih dahulu adalah klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Dan sekarang, sebagaimana yang juga diungkapkan beliau, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Dalam pada itu, mari kita lihat kronologisnya mengenai ungkapan monyet baik yang diungkapkan oleh Gus Fuad dan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet. Istilah monyet itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad bahwa maksudnya pada upaya pensiasatan kelompok yang memaksakan diri menjadikan pahlawan orang yang tidak memenuhi syarat. Habib Rizik Syihab ini jelas mengatakan monyet pada pribumi. Disinilah kita bisa semakin melihat dengan lebih terang benderang akhlak klan Habib Alwi dan Al-Khairat kepada pribumi seperti apa. Bahwa bagi mereka kalau leluhur pribumi dan pribumi Nusantara pantas-pantas saja dihina-hina oleh klan Habib Alwi. Sedangkan kalau golongan mereka yang diejek oleh pribumi mereka marah tak terima.
Ketika upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat marah tak terima. Sedemikian besar reaksinya sampai menginstruksikan pergerakan perlawanan yang terstruktur dan sistematis. Bahkan Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman ikut-ikutan. Bahkan dilaporkan ke polisi dan menuntut polisi menindak dengan cepat. Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Lihatlah bagaimana reaksi klan Habib Balwi dan Al-Khairat. Mereka tidak bereaksi sama sekali sebagaimana ketika leluhur mereka dikait-kaitkan dengan monyet. Ketika pribumi dikatai sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat mingkem, diam, membisu 1000 bahasa. Jadi, kalau pribumi dikatai monyet oleh Habib Rizik Syihab dan penghinaan-penghinaan rasis lainnya yang dilakukan oleh klan Habib Balwi kepada pribumi selama ini, bagi klan Habib Balwi dan Al-Khairat, yang begitu itu boleh dilakukan. Kalau klan Habib Balwi dan Al-Khairat menjawab sama-sama tidak boleh. Kalau klan Habib Balwi dan terutama Al-Khairat memang fair dan jiwanya memang Indonesia, seharusnya mereka juga akan menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebagaimana mereka menuntut Gus Fuad meminta maaf. Gus Fuad sudah melakukannya dan mengklarifikasi tentang ungkapan monyet. Sekarang, Habib Rizik Syihab dengan jelas mengatai pribumi sebagai monyet. Silakan klan Habib Balwi dan Al-Khairat menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf. Jika tidak, maka sudah sangat jelas dan semakin jelas bahwa klan Habib Balwi dan Al-Khairat adalah segerombolan imigran Yaman yang di hatinya memiliki penyakit hati berupa kebencian kepada pribumi Nusantara. Di balik jubah, simbol-simbol, dan ucapan-ucapan mulianya, mereka memiliki pandangan pribumi fobia, memandang pribumi sebagai manusia rendahan sebagaimana majikannya dulu, penjajah Belanda, menggolongkan pribumi sebagai lebih rendah daripada anjing. Saya akan menutup uraian saya ini dengan mengutip tulisan penutup dari Bapak A.M. Hendro Priyono. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi, dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Saya ulangi, tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Maksudnya adalah sebagaimana yang dilakukan klan Habib Balwi. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Saya ulangi, para putra-putri bangsa juga harus sadar. Ini termasuk putra-putri bangsa yang ada di Indonesia Timur dan dimanapun Anda berada. Agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Manipulasi agama dan manipulasi kebudayaan, itulah yang dilakukan klan Habib Balwi melanjutkan strategi penjajahan majikannya, yaitu penjajah Belanda.